Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiatsu, Namo Buddhaya, Salam, Salam Rahayu, Salam Kebajikan untuk kita semua. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allahu Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita segalanya. Pagi ini saya ditemani seorang Syekh Kiai dari Jepara, yaitu Mbah Tain alias Syekh Ngeling. Beliau akan mengurai sebuah keterangan yang bunyinya, jika tidak beserta Allah, pasti beserta setan. Oke, Mbah Yai. Ya. Monggo Mbah Yai, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah, amma ba'd. Kepada para pemirsa semua yang kami hormati, alhamdulillah wa syu'ala ni'amillah, kita bisa bertemu lagi dalam uraian-uraian yaitu ilmu hakikat, ilmu tasawuf. Kami angkat yaitu dawuhnya ulama sufi, ulama ahli tasawuf, yaitu barang siapa yang tidak beserta Allah pasti beserta iblis. Itu sudah otomatis, karena gelombang dari Allah ada gelombang hidayah, yang dari iblis itu adalah gelombang kesesatan. Otomatis ada dua jalan, jalan yang menuju kebaikan, ridha Allah, dan satunya lagi jalan menuju kesesatan yang dimurkai Allah. Itu otomatis. Maka dari itu kita harus berhati-hati dalam hidup di dunia ini, karena nanti kalau kita pulang, kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang kekal, itu rohani kita, tidak jasmani kita. Yang pulang, yang kekal sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah rohani kita. Maka dari itu penting kita berguru atau mencari guru rohani atau guru cahaya. Untuk bekal pulang yang diharapkan adalah bimbingannya itu, karena jalan untuk menuju ridha Allah itu kalau tidak dibimbing dengan guru rohani pasti sesat. Karena untuk pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu roh kita tidak akan bisa sendirian tanpa ada pertolongan, syafaat, bimbingan dari guru rohani. Itu harus kita cari di dunia, gitu ya Mas Mualim. Kita cari di dunia, walaupun toh nanti itu untuk kalau kita sudah mati, tapi jalan itu kita cari di dunia. Jalan untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala itu jalannya itu tidak mudah loh, harus penuh dengan perjuangan. Jangan sampai kita tertipu dengan beberapa jalan. Jalan iblis, di antaranya ada jalan menuju ridha Allah, hidayatullah. Itu jangan sampai kita tertipu, karena iblis pun pandai menipu. Iblis itu pandai menipu orang. Ilmunya tinggi, Mbak ya? Ilmunya tinggi sekali. Belum tentu yang namanya jalan iblis itu jalan tempatnya, jalannya itu yang yang mengerikan, yang tidak disukai. Belum tentu.
jalan iblis bisa juga dengan jalan yang menyenangkan, yang baik, yang sopan, yang ramah. Iblis tuh pinter seperti itu. Nah, jadi kita ini harus berhati-hati. Maka yang penting orang hidup itu bagaimana supaya orang hidup kita ini bisa beserta dengan Allah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah selalu menyertai kita dimanapun berada. Kalau sudah bisa beserta dengan Allah, itu pasti terbimbing. Walaupun toh kita ini keadaannya bagaimanapun, tetap kita ini akan baik-baik saja karena terbimbing, karena beserta dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk bisa beserta dengan Allah itu memang harus ada yang membimbing, guru rohani. Maka dari itu kun ma'allah au ma'aman ma'allah. Besertalah kamu dengan Allah. Kalau kamu belum bisa beserta dengan Allah, besertalah dengan orang yang sudah bisa beserta dengan Allah. Yaitu siapa? Tentu guru rohani, guru cahaya yang harus kita cari ini. Maka ada ayat lain, wa man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari mengingatku, berpaling dari menyebut zikir kepadaku, kata Allah begitu, fa innalahu ma'isyatan dongka, maka orang itu akan diberi kehidupan yang sempit. Nah, sempit tadi, sempit ya tidak longgar, sempit. Dan besok di hari kiamat akan keadaannya itu buta. Nah, dalam keadaan buta karena tidak beserta dengan Allah. Untuk bisa beserta dengan Allah itu harus kita cari di dunia ini, ya, tidak ada yang lain. Nah, itu mengapa setelah mati urusan kita tidak bisa ngurus sendiri, semua harus kita bereskan ketika hidup. Sudah mati ya urusan nanti urusan Allah, karena kita sebagai roh itu tidak bisa berkutik apa-apa, karena itu sudah urusannya Allah. Kalau kita itu di dunia ini tidak berusaha membereskan urusan nanti, kalau di akhirat kapan lagi? Ini kesempatan. Mumpung masih hidup. Tadi gelombang ilahiyah yang harus kita cari di dunia ini dengan bimbingan guru mursyid, guru rohani, itu memang gelombangnya itu sangat lembut, jangan sangat sulit, jangan sampai tertipu atau tertukar dengan gelombang iblis. Gitu. Izin tanya Mbak Yai. Tadi Mbak Yai kan menerangkan bahwa gelombang iblis tadi ada yang halus, ada yang sopan. Iya. Tapi yang di luar sana, yang masyarakat umum tahu, yang termasuk gelombang setan atau iblis itu ya kayak kita judi, mabuk, terus ilmu hitam seperti itu, dukun yang santet-santet gitu Mbak. Tapi tadi kok saya dengar ada yang sopan, itu gimana? Bisa. Iblis itu bisa mengajak orang supaya tekun ibadah. Hanya tekun ibadah, tapi kalau tidak kenal dengan yang disembah, itu sama saja. Maka dari itu, kalau iblis berkata, pembisik dalam hati, ayo kita ibadah, kita membaca Quran, kita jamaah dan lain-lain,
itu secara zahiriyah iblis kayaknya itu mengajak kebaikan, tapi dalam hati bisa ada kekosongan, akhirnya bisa tertipu, yaitu wa yahsabuna annahum, ada ayat yang mengatakan annahum yuhsinuna sun'a, dia itu mengira yang dijalankan itu mengira itu kebaikan, padahal itu ada tipuan, kebohongan, tidak ada isinya apa-apa. Tadi iblis itu sangat halus, belum tentu yang kelihatan jelek-jelek saja. Dengan cara yang baik, menurut pandangan masyarakat, itu pun iblis sangat pandai untuk menipu orang itu. Begitu. Maka hati-hati. Yang inti adalah bagaimana kita hidup ini terbimbing dengan guru wali yang mursyida. Karena ada ayat wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Orang yang disesatkan Allah itu orang yang di dunia ini tidak menemukan seorang pembimbing yang membimbing dia. Yang mursyida, yang menunjukkan, pembimbing yang menunjukkan, tidak menemukan pembimbing yang menunjukkan. Itu pentingnya, ya begitu. Berarti seorang ulama pun bisa terkena gelombang iblis, ya? Bisa saja. Semua iblis pun itu lebih pandai dari ulama. Kan kita sudah mengerti sejarahnya. Kalau iblis itu tidak akan mati mulai zaman Nabi Adam sampai sekarang. Umurnya, pandainya, keramatnya pun luar biasa. Jangan sampai tertipu dengan itu. Zaman sekarang itu banyak orang-orang awam yang gampang tertipu dengan keadaan. Yang pilih yang penting ada keramatnya, ngalimnya. Tidak menjamin keramat dan alim itu tidak menjamin untuk menjadi petunjuk orang yang hidup, orang menuju kebahagiaan dunia akhirat. Maka yang penting carilah guru. Nah, yang guru itu ada sanadnya yang nyambung ke Nabi Muhammad dan rohaniyahnya sama nyambung ke Rasulullah Muhammad. Itu benar-benar guru yang bertanggung jawab kepada murid. Nah, itu pentingnya kita berguru supaya kita benar-benar bisa tertata jiwa raga kita ini. Cukup ya. Berarti Mbak Yai, apa ada hubungannya dengan yang jenengan bahas semalam itu tentang hadis Baihaqi, yang seburuk-buruk ulama itu di kolong langit itu, Mbah? Apa ulama itu juga kena gelombang iblis kalau nggak bisa mengenalkan kita kepada Tuhan? Bisa jadi ya, Mbak ya? Ya, karena ada hadis, ada ulama beneran, ulama waris, dan ada ulama su, memang ada ya. Ya, bahkan ulama su itu lebih sebagian dari dajjal, tipuannya, fitnahnya. Maka berhati-hati mencari figur di dunia ini. Jangan tertipu dengan keramat-keramat dan kesaktian yang dimiliki. Kalau makanya itu belum tentu yang nama sakti keramat itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pilih seperti itu. Untuk kami pengamatan seperti itu. Ya. Baiklah, kami rasa cukup penjelasan dari Mbah Kiai Nasta'in. Intinya, carilah guru atau ulama yang bisa mendekatkanmu kepada Allah. Kalau yang malah menjauh kepada Allah, itu bukan ulama. Walaupun dia sakti, pengikutnya banyak, tapi kalau tidak bisa menghantarkanmu akan kehadirat Allah, jangan diikuti. Saya rasa cukup sekian. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.